Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih jauh bagaimana budidaya tanaman pisang sebenarnya. Yuk kita simak bareng-bareng. Metode perbanyakan tanaman pisang dilakukan secara vegetatif dengan anakan yang tumbuh dari bonggolnya. Adapun tahapan memperoleh bibit anakan yang berasal dari indukan dengan dipilih indukan yang baik dan sehat. Kemudian pengambilan anakan dilakukan pada saat indukan belum keluar jantung maksimal 7-8 bulan. Kemudian anakan dapat diambil saat indukan berusia 3-6 bulan. Adapun anakan yang diambil adalah anakan pedang, bukan anakan air. Kondisi di lahan pada saat pengambilan anakan harus dipilih dari indukan yang memiliki jumlah anakan lebih dari 2. Tinggi anakan yang diambil berkisar 20-40 cm. Bibit anakan pisang yang telah diperoleh kemudian ditanam dalam polybag untuk dilakukan serangkaian tahap pemeliharaan hingga bibit siap untuk dipindah tanamkan kembali di lahan. Adapun tahap pengelolaan anakan menjadi bibit siap tanam yakni sebagai berikut. Yang pertama, anakan pisang terlebih dahulu dibersihkan perakarannya dan dipangkas bagian ujungnya atau keseluruhan daun dan batang kurang lebih 5-10 cm. Kedua, persiapan bahan berupa polybag berukuran sekitar 20 cm x 20 cm, diisi dengan media tanam berupa arang sekam, pupuk organik, dan tanah dengan perbandingan 1:2:4, hingga terisi 1/3 bagian dari polybag. Kemudian anakan dipindahkan ke dalam polybag dengan terlebih dahulu dicelupkan bagian bonggolnya ke dalam larutan yang merupakan campuran dari zat pengatur tumbuh alami dengan pestisida nabati komposisi berbandingan 1:5. Polybag berisi anakan pisang kemudian dipenuhi dengan media tanam kembali dan disiram air hingga berada pada kapasitas lapang. Selama 1 bulan pertama, bibit diletakkan di tempat teduh dengan penyinaran 50% dengan perawatan penyiraman secukupnya untuk mempertahankan lembab dan cenderung basah. Pada bulan kedua, diletakkan di tempat terbuka dengan perawatan penyiraman seperti bulan pertama. Setelah 3-4 bulan, kemudian bibit pisang siap untuk dipindah tanamkan. Pada proses penanaman pisang, perlu diperhatikan terkait pembuatan lubang tanam. Ini merupakan suatu upaya untuk menyiapkan lingkungan tumbuh tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pada budidaya pisang, lubang tanam dapat dibuat dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm atau 30 cm x 30 cm x 30 cm. Jarak tanam juga perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman pisang. Adapun penentuan jarak tanam pisang pada budidaya ini dapat sebesar 3 meter x 3 meter atau 2,5 meter x 2,5 meter, tergantung varietas dari pisang yang kita tanam. Penanaman yakni yang pertama, sebelum dilakukan pindah tanam, terlebih dahulu bibit yang masih berada dalam polybag disiram dengan menggunakan pestisida nabati secukupnya hingga membasahi keseluruhan media tanam dalam polybag. Kemudian, bibit pisang dipindahkan pada lubang tanam berukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm dengan melepas polybag sembari mengikut sertakan media tanam yang berasal dari polybag. Kemudian, bibit ditimbun dengan tanah hingga sebatas pangkal batang bawah yang masih melekat media tanam dari polybag sebelumnya. Tanaman kemudian disiram dengan air secukupnya dan dibiarkan selama kurang lebih 3 hari untuk kemudian mendapatkan pemupukan pertama baik menggunakan pupuk organik maupun kimia. Proses pemupukan dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pupuk yang digunakan. Apabila pupuk organik, maka dalam satu musim tanam dilakukan sebanyak 2 kali pemupukan. Sedangkan pupuk kimia, maka dalam satu musim tanam akan diberikan sebanyak 3 kali. Pada tanaman pisang, prosedur pemupukan diberikan sebagai berikut. Apabila pupuk organik, maka diberikan sebanyak 2 kali dalam satu musim tanam, dengan total dosis pemberian 7 kg, yakni 3 kg pertama pada saat 3 hari setelah tanam. Sedangkan 4 kg diberikan pada pemupukan kedua, yakni 3 bulan setelahnya. 3 bulan setelah.
Pada tanaman pisang, pengairan dilakukan untuk membantu penyediaan air yang cukup bagi pertumbuhannya. Penyiraman dilakukan paling lambat 3-4 hari setelah tanam. Kemudian penyiraman dilakukan dengan gembor atau selang di atas permukaan tanah, sampai tanah terlihat basah pada kedalaman minimal 20 cm. Kegiatan penyiangan gulma bertujuan untuk membuang atau mencabut dan mematikan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman guna menjaga kebersihan kebun. Pencabutan gulma ditujukan agar meminimalisir terjadinya kompetisi penyerapan hara antara tanaman pisang dengan tumbuhan pengganggu yakni gulma. Penyiangan dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan seperti sabit dan cangkul, di mana sabit difungsikan untuk memangkas gulma, sedangkan cangkul digunakan untuk membalik tanah yang berada di sekitar lingkungan pertanaman. Hal ini untuk mematikan organ vegetatif gulma yang tertinggal di dalam tanah. Adapun frekuensi penyiangan dilakukan bergantung pada intensitas pertumbuhan gulma yang ada. Namun penyiangan dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pemangkasan adalah kegiatan mengurangi sebagian daun dan cabang yang bersifat parasit dan merugikan tanaman. Dengan pemangkasan dapat menjamin aerasi yang baik, penyerapan cahaya matahari, di samping memudahkan pelaksanaan panen dan pengendalian hama dan penyakit. Setelah jantung pisang mekar semua, maka dilakukan pemotongan jantung pisang agar pertumbuhan buah baik. Pemotongan jantung pisang dilakukan setelah sisir terakhir keluar. Buah ini ditandai sudah melengkung ke atas atau sudah tidak dapat berkembang dengan baik. Tujuan pemotongan jantung pisang agar menyeragamkan ukuran dan tingkat kemasakan buah. Setelah dilakukan pemotongan jantung, dapat dilakukan penyemprotan pestisida nabati pada keseluruhan tandan pisang untuk menghindari adanya gangguan hama pada buah pisang. Pemanenan pada buah pisang dapat dilakukan pada waktu pagi hari atau sore hari dengan mempersiapkan alat berupa parang atau sabit yang tajam. Kemudian, tanaman pisang diberi penyangga atau diturunkan secara perlahan-lahan. Batang pisang ditebang dengan cara menusuk batangnya atau menebas paruh batang, kemudian tandan buah diraih untuk selanjutnya dipotong dengan parang tajam. Tandan yang telah dipotong kemudian segera dibalik dengan tangkai tandan menghadap ke bawah.